Terima kasih Tuhan. Kami menghormati hadirat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami menghormati kehadiran-Mu di ruangan ini Tuhan. Biarlah tidak ada satupun yang terlewatkan. Jamah setiap hati kami Tuhan. Jamah setiap hidup kami Tuhan. Kami gak mau sama saja. Kami mau berubah Tuhan. Roh Kudus ubah hidup kami. Roh Kudus perbaharui hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dalam hadirat Tuhan ada pemulihan. Kami percaya dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Kami percaya dalam hadirat Tuhan ada perubahan. Hidup yang terus diperbaharui oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Terus Tuhan, proses hidup kami jadi seperti apa yang Tuhan mau. Jadi seperti yang Tuhan kehendaki. Apapun yang terjadi Tuhan, bahkan apa yang buruk di mata kami mau percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami setia kepadamu. Ajar kami terus memegang janji firman-Mu. Ajar kami berjalan dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami bersyukur. Mari Tuhan nyatakan pesan-Mu buat kami hari ini. Sekali lagi Roh Kudus berkejaran secara bebas atas setiap hidup kami. Buat kami menangkap pesan Tuhan dan jadikan kami pelaku firman Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Sama-sama katakan. Silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan Alkitab kita. Firman Tuhan saya ambilkan dari Yeremia 33 ayat yang ketiga. Mungkin saudara ada yang sudah hafal ayat ini. Saya bacakan Yeremia 33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Semua dikasih Tuhan. Ini firman Tuhan. Firman-Nya mengatakan, berserulah kepadaku. Ku siapa? Tuhan. Yang berbicara ini Tuhan sendiri. Berserulah kepadaku. Ada berapa banyak di antara kita yang sering berseru kepada Tuhan? Ya. Jadi ketika engkau dalam masalah, dalam kondisi apapun, ingatlah, berserulah kepadaku, kata Tuhan. Nah, janji Tuhan apa terhadap orang yang berseru kepadanya? Aku akan menjawab engkau. Lengkapnya begini, lengkapnya, tidak tertulis. Berserulah kepadaku, dan aku akan mendengarkan engkau dan menjawab. Artinya, sebelum Tuhan menjawab, dia dengarkan seruan saudara dan saya. Amin. Jadi ketika Tuhan mendengar dan menjawab apa yang dia mau sampaikan, dia akan beritahukan kepada kita hal-hal yang besar. Rahasia ilahi akan dia singkapkan kepada kita. Orang-orang yang mau berseru kepada Tuhan. Terlalu banyak kita ini berserunya bukan kepada Tuhan. Berserunya seringkali kepada orang tua kita. Berserunya kepada teman kita. Berserunya kepada ya orang-orang di sekitar kita. Tapi kadang-kadang kita lupa gak berseru kepada Tuhan. Kesandung welingane boe. Aduh biung. Gitu kan? Biungnya dielingi. Biung itu ibu. Ya toh? Siapa sih kesandung aduh biung? Ora dosa. Enggak, tenang aja. Wah, aku berdosa. Enggak dosa. Masih baik ingat wong tua timbang inget kewani. Wah, itu bahaya lah. Kesandung inget kewani ngoni-ngoni jangan. Ya, ingat Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Nah, seringkali yang terjadi ketika orang berseru kepada Tuhan, sesungguhnya ini janji Tuhan digenapi.
Sekali lagi, ketika orang berseru kepada nama Tuhan, maka Tuhan akan menjawab dan memberitahukan perkara yang besar, yang ajaib, yang gak terpahami oleh kita. Saking gak terpahaminya, gak ngerti kita ini. Tuhan bicara apa, jawabnya gak ngerti. Kenapa? Seringkali setelah berseru tidak pernah mau mendengarkan Tuhan. Halo? Berseru tuh, sungguh-sungguh, habis itu nggak dengerin Tuhan. Tuhan mau bicara, kita nggak mau beri kesempatan. Sehingga seringkali juga, karena sayangnya Tuhan, diizinkannya kita ngalami masalah. Kenapa? Untuk kita mau mendengarkan Tuhan. Makanya kita sering mendengar istilah gini. Jadi Tuhan itu berbicara dengan banyak cara. Cara yang sebetulnya Tuhan mau itu adalah ketika engkau mendengarkan Dia saat Dia berbicara. Bersaat teduh, berdiam diri di hadapan Tuhan. Dengarkan. Tapi kadang-kadang kita nggak dengar. Akhirnya sampai tengah jalan kesandung tiba. Baru eling, duh Gusti, sebetulnya Tuhan mau bicara loh, kamu nggak dengerin sih. Akhirnya sampai kesandung dulu baru ingat. Setelah apa yang dikatakan Tuhan, yang gak kalah penting adalah respon kita. Sekalipun Tuhan berbicara banyak hal, saudara dengar, saudara bisa ngerti, tapi kalau responnya kurang, artinya kita hanya dengerin saja, gak melakukan apa yang Tuhan mau, maka yang terjadi, ya tidak terjadi apa-apa. Padahal Tuhan nyatakan banyak perkara besar dan ajaib. Tetapi sekali lagi, kunci penting yang kedua adalah respon kita. Selain kita mau mendengarkan, yang kedua respon kita. Wah, nggak masuk akal. Sudah, kalau udah membatasi Tuhan dengan yang kata-kata nggak masuk akal, akhirnya semuanya tidak terbuah apa, tidak jadi apa-apa. Saat Abraham diperintahkan Tuhan, dia responi. Terjadi, dia menjadi orang yang sangat-sangat dikasihi Tuhan, bahkan diberkati luar biasa. Walaupun perintahnya nggak masuk akal, mengorbankan anaknya, tapi ketaatan yang luar biasa itu akhirnya berbuah. Olehmu semua bangsa di muka bumi diberkati. Abraham, kesetiaannya teruji, imannya teruji kepada Tuhan ini. Karena apa? Dia berseru, dia mendengar, dia meresponi. Sekali lagi hari ini kau dengar firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku, berserulah kepada Tuhan. Aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, hal-hal yang tak terpahami, yakni hal-hal yang kau nggak ketahui. Dalam arti bukan seperti yang saya sampaikan tadi, Tuhan bicara kita nggak tahu, bukan itu. Kita dengar, kita tahu. Tetapi kita belum memahami maksudnya apa Tuhan. Kita dengar apa pesan Tuhan, tapi kita belum bisa ngerti maksudnya. Tidak apa-apa. Tuhan seringkali nyatakan hal-hal yang seperti itu. Ya, perkara-perkara besar itu akan Dia nyatakan. Bahkan sebelum Tuhan bertindak melakukan hal-hal yang besar, termasuk atas sebuah kota, sebuah negara sekalipun, Dia selalu menyampaikan dulu hal ini kepada hamba-hambanya. Kepada orang-orang yang mau mendengarkan Tuhan. Kepada orang-orang yang mau meresponi apa yang Tuhan nyatakan. Kejadian apa aja? Amin. Ya loh, Indonesia mau mengalami ini itu. Saya sudah sering dengar. Bahkan sebelum tahun 98 itu saya sudah dengar banyak nubuatan. Kok medeni semua. Kita nangis-nangis di hadapan Tuhan. Sebelum kerusuhan Mei 98 ya. Saya nangkepnya dari situ. Jadi Tuhan sudah bicara dulu. Persiapkan dulu orang-orangnya. Mau ada tsunami, Tuhan sudah berbicara terlebih dahulu. Ya, saya pernah sampaikan ya, ada teman hamba Tuhan juga yang akhirnya waktu itu Natalan di gunung. Dia dan jemaatnya selamat walaupun harta benda habis. Karena apa? Gak dapat izin Natalan di kota. Tuhan bicara, naik ke gunung, naik mereka, selamat. Banyak perkara-perkara ajaib yang Tuhan mau lakukan. Dan Dia beritahukan dulu kepada orang-orang yang mau mendengarkan Dia. Karena itu sekali lagi penting untuk kita merespon dengan benar apa yang Tuhan nyatakan. Yang pertama, berserulah. Artinya Tuhan mau mendengarkan engkau. Setelah engkau berseru, jangan lupa dengarkan genti. Tuhan mau bicara kepadamu.
Jadi Tuhan itu menjawab sesungguhnya seruan kita. Dia menjawab doa kita. Tidak ada doa yang tidak didengar Tuhan. Saya garis bawahi, saya tegaskan, tidak ada doa yang Tuhan gak bisa dengar. Bahkan itu masih dalam hatimu pun Tuhan sudah mendengar. Bahkan ke mulut belum berkata-kata, mulutmu masih diam, tapi hatimu menjerit, Tuhan sudah mendengar. Cuman permasalahannya, untuk mengabulkan doa itu kedaulatan Tuhan. Bisa saja Tuhan langsung menjawab, bisa saja Tuhan menundanya, bisa juga Tuhan tidak mau. Saya pernah sampaikan di remaja kemarin dan di beberapa kesempatan, kalau Tuhan tidak berkenan dengan doamu, jangan sakit hati, jangan kecewa, jangan pahit hati kepada Tuhan. Tuhan, aku berdoa kok gak jawab. Sama beritahu saudara, permintaanmu kurang baik di mata Tuhan. Saya katakan kurang baik, bukan tidak baik ya, kurang. Karena Tuhan mau beri yang terbaik. Tuhan mau beri yang terbaik, permintaanmu di mata Tuhan nanti dulu. Ini bukan seperti itu. Makanya kadang-kadang tidak terkabul. Nek doamu sungguh-sungguh, tenanan, berseru kepada Tuhan sungguh-sungguh, sesungguhnya pasti Tuhan dengar dan pasti Tuhan jawab. Ya, saya sampaikan tadi, jawabnya belum tentu pasti iya, tetapi andaikan tidak, pasti akan diberi yang lebih baik. Ada yang? Nah, ini penting ya. Jadi poin pertama tentang bicara berseru adalah bagaimana sesungguhnya Tuhan mau melihat iman kita. Ketika orang berserunya kepada Tuhan, berarti orang itu percaya sungguh kepada Tuhan. Orang itu berarti benar-benar membutuhkan Tuhan. Makanya kalau ada orang minta tolong, itu berarti dia punya pandangan bahwa orang yang dia mintai tolong dianggap mampu, betul nggak? Kalau sama-sama nggak mampu, nggak mungkin dimintai tolong, toh. Orang buta misalnya, Mas gandengan aku ya buta kok. Nggak mungkin toh akan ngerti sang koncone buta sama-sama buta, nggak mungkin akan minta tuntunan aku dalam sebenarnya ngerti, podo orang ngerti nih. Pasti yang diminta tolong adalah orang yang bisa melihat jalan. Mas, jangan ngertos dalam ngerti. Oh nggih, tolong ya Mas ya, aku orang ngerti jalan. Itu baru betul. Berseru kepada siapa? Kepada pribadi yang bisa menolong dan Tuhan. Itu yang pertama ya, bicara tentang berseru. Yang berikutnya yang nggak salah penting. Pertanyaannya begini. Kapan kita harus berseru? Ada yang bisa jawab? Kapan kita harus berseru kepada Tuhan? Seringkali orang berseru kepada Tuhan saat punya masalah itu makanan. Orang berseru kepada Tuhan seringkali ketika dia dalam masalah besar apa kecil? Besar. Kalau masalahnya besar, berserunya itu kenceng atau biasa saja? Kenceng. Nek masalahnya biasa saja, kira-kira berserunya kenceng atau biasa saja? Kalau saudara berserunya kepada Tuhan hanya ketika punya masalah dan kencengnya saudara berseru, bukan hanya suara ya, kenceng semangatnya berseru, kesungguhannya berseru itu ketika engkau punya masalah besar, maka dengan senang hati Tuhan akan berikan masalah yang lebih besar, lebih besar, lebih besar. Supaya apa? Engkau selalu berseru karena Tuhan senang mendengar anak-anaknya yang selalu datang kepadanya. Tuhan senang melihat respon anak-anak yang selalu mencari Dia. Ada yang mengaminkan ini? Iya loh. Tuhan tuh seneng lihat anak-anaknya datang berseru. Bahkan kadang nangis-nangis di hadapannya. Artinya, orang yang demikian ini kan sangat-sangat mengharapkan Tuhan. Dan Tuhan senang dengan anak-anak yang selalu datang kepadanya. Tuhan sedih ketika saudara jauh dari Tuhan. Karena itu jangan heran kalau kita berseru sungguh-sungguh, berdoanya sungguh-sungguh ketika kita mempunyai masalah yang besar, maka akan banyak masalah-masalah besar yang diizinkan terjadi supaya saudara dan saya ingat akan Dia. Sekarang hari ini buka paradigmamu, cara pandangmu, jangan tunggu masalah besar datang baru berseru kepada Tuhan. Amin. Ada masalah, nggak ada masalah, selalu berserulah kepada Tuhan.
Mungkin saudara bertanya, berseru gimana? Nggak punya masalah kok berseru? Hei, berseru jangan hanya karena masalah. Ya, punya masalah yang berat, Tuhan tolong, sampai nangis-nangis. Nggak ada masalah. Piye masa aku Tuhan tolong aku nggak ada masalah piye? Saudaraku dikasih Tuhan. Berseru tidak selalu bicara tentang engkau punya masalah atau tidak. Ketika engkau menyerukan namanya, engkau meninggikan namanya, engkau selalu menyembah dia, memuji dia, itu juga berseru. Dan Tuhan senang. Orang yang berserunya dari hati. Nggak punya masalah, nyanyi kenceng. Punya masalah juga kenceng. Pujian penyembahan luar biasa. Doanya sama-sama kenceng. Kira-kira dari sama-sama kencengnya itu, mana yang pujiannya, doanya kenceng itu meluap dari hati? Kalau semuanya baik-baik, tidak ada masalah dalam hidup, lembu sapi ada dalam kandang, buah pohon ara berlimpah, ya kan? Buah zaitun memuaskan. Apakah masih akan beria-ria di dalam Tuhan? Apakah ketika kita semuanya ada, semuanya tidak ada masalah hidup kita, apakah kita juga tetap berdoa, Tuhan Engkau luar biasa, Engkau tetap baik apapun yang terjadi? Bisakah gitu? Kadang-kadang malah lupa. Ibadah juga lupa. Diberkati. Loh, aku kalau butuh Tuhan, aku pasti cari Tuhan. Emangnya Tuhan di tempat pelarian untuk sekedar cari pertolongan? Saya pernah sampaikan teman saya. Kalau dia dengar rekaman ini mungkin dia akan komen. Teman sekolah saya sekali nulis artikel di majalah Bahana di sekolah. Yesus bukan tempat berikhtiar. Saya waktu itu komplain luar biasa dengan judul itu. Loh, ya Yesus kan tempat berikhtiar toh. Orang kalau punya masalah datang pada Yesus toh. Mau datang kepada siapa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saya komplain waktu itu. Hari ini saya dibukakan, maksudnya bukan itu. Majalah itu saya nggak tahu masih ada nggak itu. Saya nangkep sesuatu. Maksudnya begini, orang kalau berikhtiar, orang Jawa ngaran ini berikhtiar itu berarti golek coro tombo gitu ya. Misalnya pergi ke orang pinter tanda kutip. Setelah saudara ditolong, setelah saudara misalnya masalahnya selesai, kira-kira besok masih datang situ lagi enggak? Misalnya contoh nih, Mbah, ulo niki pengen jodoh, misalnya nih, misalnya nih, berdoa minta jodoh ke mbah yang ini. Oh, gile, sesuk dosa nganggo kembang 7 rupa segala macam, syaratnya aneh-aneh to mestine. Ya, wes bar kuwi tenan, akhirnya singkat cerita, maafin contoh aja nih. Dan jangan pernah terjadi di antara kita. Ya. Akhirnya dapat. Menikahlah dia. Apakah setiap hari dia akan datang ke Mbah, matur nuwun nggih, kalau ben ngeten, datang lagi Mbah. Setiap hari akan seperti itu? Enggak. Selesai ya matur nuwun dikasih maharnya atau apa selesai kan? Pada Yesus jangan pernah berpikir seperti itu. Berdoa sungguh-sungguh ditolong Tuhan, diberkati hidupnya, lepas dari masalahnya. Sesuk, makasih ya Tuhan sudah selesai. Nggak datang lagi, nggak ibadah lagi, nggak komsel lagi, nggak doa-doa lagi. Itu yang nggak boleh. Saya baru nangkap, oh maksudnya gitu. Nggak salah berikhtiar, artinya datang cari Yesus, minta pertolongan, baik. Tapi jangan hanya menjadi tempat ikhtiar untuk cari solusi itu, habis itu tinggalkan dia setelah masalahmu selesai. Tapi kenyataannya, banyak orang percaya yang seperti itu. Makanya ada istilah gini, sopir bis. Ya, sopir bis satu kali ceritanya di surga nih. Ini cerita-cerita bohong-bohongan sih, tapi udah masuk akal. Ternyata yang di sana itu justru sopir bis yang suka ngebut. Wah, gitu. Kenapa? Kalau sopir bisnya santai gitu ya, enak gitu, penumpangnya tidur semua. Israel yang doa-doanan, nah ya sopir ini terkenal ape pinter. Begitu sopir bisnya ini iya pindoan, suka ngebut, ya ngeblong nek perlu, wah bola-bali main nabrak, main jurang, penumpangnya kira-kira gimana? Angler? Nggak mungkin. Sing digoleki sapa? Pertama mrene nyebut, "Per, aja ngono, Per, aja ngono, Per." Meneng kabeh.
Ketika sopirnya sudah ngono, kira-kira apa yang dilakukan? Sambatnya yang sopir meneh. Tuhan toh. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya ampun Tuhan, tolong Tuhan, gitu kan. Teriak-teriak karena apa? Menabrak, tiba. Gara-gara sopir yang ya pindoan. Sing nyetirnya ra karu-karuan itu, orang pada ingat Tuhan. Begitulah yang terjadi seringkali dalam hidup kita. Saat hidup terancam, saat hidup dalam kondisi berat, ingat Tuhan. Saat diberkati, saat enak, lupa. Hati-hati, bukan saya menubuatkan. Kalau kita ingatnya Tuhan kalau punya masalah, siap-siaplah akan banyak masalah terjadi dalam hidupmu. Tujuan Tuhan bukan untuk menjatuhkan, menghancurkan. Tuhan mau engkau gandul Gusti. Ya tadi Pak Tutung ngajak gandul Gusti. Tuhan ingin supaya kita selalu bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Makanya firman Tuhan dalam Yeremia 17 dikatakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Semakin mengandalkan Tuhan makin diberkati. Ya. Oke, sekarang mari kita lihat satu lagi firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ingat, berseru saja tidak cukup. Saya bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini yang saya sampaikan tadi. Nggak cukup berseru saja. Lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, perintah Tuhan, firman Tuhan? Adalah ketika kita mau mendengarkan Tuhan. Setelah berseru, saudara beri waktu dengarkan Tuhan, apa yang kau inginkan untuk aku kerjakan. Coba, kalau saudara saat teduh, entah pagi, entah malam, entah kapan, beri waktu sejenak. Tuhan, aku dapatkan ayat firman-Mu ini, maksudnya apa dan aku harus bagaimana? Ya, coba tanya gitu. Aku ora peka, denger-dengeran gitu nggak peka. Dengernya bukan pakai ini. Walaupun Tuhan juga bisa pakai telinga kita, tetapi tidak harus pakai telinga, tapi hati. Ada bisikan lembut dalam hatimu. Saya percaya Roh Kudus akan menolong engkau. Ya, jadi ketika Tuhan perintahkan sesuatu, lakukan itu, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi contohkan ada orang-orang yang berpelayanan luar biasa ini, yang mengusir setan lah, yang bernubuat dan segala macam. Itu pun akhirnya ditolak Tuhan. Sudah pelayanan loh, luar biasa loh. Tetapi yang dilakukan itu hanya menuruti apa yang dia mau sendiri, bukan kehendak Bapa. Apalagi saudara dan saya berhubungan dengan kehidupan, berseru ke Tuhan, dengerin Tuhan bilang apa. Yang namanya berseru itu beda dengan hanya sekedar berbisik. Saudara tahu berseru itu gimana? Hoi! Itu berseru. Nek berbisik, hei. Beda ya. Kepada Tuhan dikatakan berseru, artinya ini kenceng. Bukan kenceng suaranya. Sekali lagi jangan diartikan hanya suaranya yang kenceng, tidak. Tapi power imannya, kesungguhannya. Coba nanti praktek ya. Kalau sudah habis berseru ke Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, terus Tuhan perintahkan sesuatu yang tidak masuk di akal, tidak salah menguji setiap apa yang kau dengar. Tetapi jangan lupa ketika kau sudah yakin, kerjakan. Saya pernah sampaikan berulang kali satu kesaksian yang saya alami di Pulau Gadung. Waktu saya mau kecopetan, tas saya sudah dilelekan, itu buka right gitu di depan pintu keluar. Aku ngarani kayak lor. Aku ngomong lu sih bilang masih kok salah soal ada apa lara soal di sana. Itu tiba-tiba tas saya nggak sengaja sih.
Saya mau noleh gini, kok ada yang gendel tasku. Langsung spontan bengok. Woi gitu. Jadi wedi. Neng gandeng aku bengok dia melayu. Tas saya udah buka combo baru. Wow, ini jelas ini. Yang lirikan itu kan ada 2 resleting kanan kiri itu. Separuh sweat gini sampai barang dagangannya mau keluar. Maksudnya barang-barang dalamnya itu. Wah, kaget saya. Habis itu masuk ke dalam, ketemu preman. Ngancam-ngancam. Leher saya udah ditempelin di bis. Sampai saya bibir-bibir ada sopir bis masih di dalam bis, sopir bisnya ini. Saya deket-deket dia supaya minta tolong gitu loh maksudnya. Begitu sopir bisnya itu keluar, hatiku mulai nyarto ayam. Wah, kita yang bantu. Dia ngambil lap, pura-pura ngelap terus pergi. Lagalah, nggak ada yang nolongin. Saat dulu saya berdoa, Tuhan, iki piye? Ya, nek kepepet itu doanya tenanan. Aku tuh bengok, saya berseru tapi nggak ada yang denger. Hanya Tuhan yang denger. Tuhan cepet gini. Karena ketakutan saya udah sampai diubun-ubun. Wah, banget. Bayangin yang di kota orang, aku didus nih kono. Dia bilang apa? Aku senyakal Pulau Gadung. Nanti kalau ada yang kenal siapa senyakal Pulau Gadung, nggak tahu. Pokoknya ngakunya dia. Dan dari mulutnya bau alkohol, matanya merah. Hai ki wong mendem ya. Waduh. Wong mendem jane aku secara fisik andekan fair di atas ring aku yakin menang. Badannya kecil kayak wah ini sekali pukul yakin pukul lalu bis gitu loh. Saya walaupun belum sebesar sekarang lumayan cukup besar lah. Tapi nyali saya kalah sama dia. Dia langsung bentak dan dipepetkan di dalam kondisi seperti itu. Tuhan tolong. Bayangan saya tadi sopir, saya sambil lirak-lirinya ini buat uang liwat. Saya nggak tahu kok sampai di posisi itu, tempat parkir bis itu loh. Jadi bukan tempat bis yang mau nganggap penumpang, sepi. Sampai akhirnya bisikan Roh Kudus di hati. Ini saya bilang tadi, tidak harus telinga. Telinga saya dengarnya ancaman orang itu terus. Nek saya dengerin ancaman dia, takut saya. Karena dia ancam ngomong, Solo ya, Solo orang apa tuh habis lo di sini. Kata-kata habis, kata-kata, waduh pate ini tenang gini aku. Pikiran udah macam-macam. Cuma saya ingat Tuhan, aku kesini bukan jalan-jalan. Aku mau melayani engkau, tapi kalau engkau memang kehendaki, berakhir semua, jadi kehendakmu. Tapi kalau engkau berkenan, tolong aku mau lebih lagi melayani engkau. Hati ini nangis, karu-karuan, berusaha tegar, dengan tegang, gitu, tegar dengan tegang. Sampai bisikan dia berkata, peluk dia. Nah itu kata-kata yang saya pedih malahan. Tuhan, engkau berkata lari, aku lari. Peluk dia. Saya tahan napas, saya tunggu. Dia masih gitu. Saya agak menjaga jarak. Dia sudah lepaskan tangannya. Tiba-tiba peluk kuat sekali. Wes Tuhan, mati ya wes menderek Gusti. Tak rangkul. Pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan dan nggak mau ulang lagi. Meluk preman yang mengantemi. Dan ajaib, ternyata kuasa kasih itu meredakan amarah. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya sejak itu. Ketaatan. Tuhan yang suruh, ya lakukan saja. Ya wis lah, aku melayu digacar, dia koncone mesti akeh, tinggal teriak aku dikeroyok. Ya toh? Terus nek aku berhadapan pukul-pukulan jelas mesti dia menang bolone. Nek ijen-ijen sih aku wani. Nek dia bolo-bolonan wong dia ngomong sing nyekel kene anak buahku akeh lah bocor ta. Ya. Ndak ada harapan. Tak rangkul kok aku dipukul, ditekne aku ya bakal dipukul. Wis tak rangkul saja. Manut Tuhan. Damai loh. Ya nggak marah, tak khotbahi sisan akhirnya. Bang, kalau cara abang kayak gini mana ada orang yang hormat sama abang. Saya kayaknya bukan orang Jawa soalnya saya ngomongnya tak kayak rombat-ambata sidik. Jadi intinya apa? Dengarkan Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan, sekalipun gak masuk di akal. Termasuk dalam hal pelayanan, bagi pelayan-pelayan Tuhan. Dengar baik-baik. Dengarkan apa kata Tuhan. Lakukan. Supaya apa? Gak sia-sia ini loh. Hari terakhir banyak orang berseru, bernubuat demi namaku, mengusir setan demi nama Tuhan, mengadakan mujizat juga loh. Tetapi dikatakan, Tuhan menolak. Diusir. Engkau pembuat kejahatan. Mari saya mengajak kita semua belajar taat, ya. Yang pertama, ayo belajar berseru. Berseru bukti engkau membutuhkan Tuhan.
Berseru bukti engkau mengasihi Tuhan. Berseru bukti engkau percaya kepada Tuhan. Kalau engkau nggak percaya kepada Tuhan, nggak mungkin berseru kepada Tuhan. Orang yang tidak percaya Tuhan nggak mungkin akan nyebut Tuhan. Betul nggak? Oh, apa Tuhan-Tuhanan? Mesti gitu. Tapi ketika orang berseru kepada Tuhan, berarti orang itu takut akan Tuhan. Setidak-tidaknya dia percaya ada Tuhan. Nah, kalau Tuhan berkata berserulah kepadaku, berarti Tuhan pun senang dengan orang yang berseru kepadanya. Tapi jangan lupa, setelah berseru, dengarkan Tuhan. Karena Tuhan juga mau berbicara. Dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, hal-hal yang tak terbahami. Makanya ada istilah Jawa ngarani ngerti sak durunge winarah. Jangan heran, orang-orang percaya yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, seringkali Tuhan kasih rahasia apa yang akan terjadi sebelum sesuatu terjadi. Ada dua kemungkinan memang ketika Tuhan nyatakan itu. Yang pertama, Tuhan memberi kesempatan untuk berdoa, melawan apa yang akan terjadi. Bakal ada serangan kuasa gini-gini. Saudara mungkin diminta Tuhan untuk berperang. Ya kan ada istilahnya peperangan rohani. Perlengkapan senjata Allah diberikan untuk apa? Kalau ada senjata Allah, ya, ketopong keselamatan dan sebagainya itu, ya untuk peperangan rohani. Untuk berdoa. Seperti kota misalnya Niniwe, itu ya, yang nggak jadi dihancurkan karena ada orang yang mau menyampaikan pesan Tuhan dan akhirnya mereka semua bertobat. Ada kota Sodom dan Gomora yang tetap hancur walaupun karena tidak memenuhi kuota. Ya, jumlah yang akan diselamatkan. Nah, jadi sekali lagi ini penting. Nah, harus diresponi. Yang kedua, kenapa Tuhan kasih tahu? Bisa saja supaya saudara dan saya siap-siap. Siapkan dirimu, akan terjadi seperti ini. Siapkan dirimu. Kadang-kadang pesan-pesan itu akan datang. Ya, hal-hal yang kita nggak pahami, nggak ngerti, Tuhan singkapkan. Jadi mengerti, ada hikmat, ada Roh Kudus yang akan menolong kita menerjemahkan pesan Tuhan bagi setiap kita. Yuk, saya mengajak kita mulai berseru dengan sungguh-sungguh dan jangan lupa responnya, dengarkan Tuhan dan mulai lakukan. Sekalipun mungkin kita belum mengerti, tapi ketaatan itulah yang akan menuntun kita mengalami mujizat dan kuasa Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biarlah pesan firman-Mu hari ini buat setiap kami. Untuk kami senantiasa ingat akan Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Dan lebih dari itu Tuhan, kami mau terus mendengarkan apa yang Kau nyatakan. Roh Kudus tolong kami. Sehingga kami bukan hanya bisa menangkap pesan-Mu, tetapi kami juga mentaati, melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat setiap kami. Ajari kami Tuhan supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Supaya tidak sia-sia apa yang kami kerjakan. Tidak sia-sia apa yang kami lakukan. Seperti yang Kau nyatakan dalam firman-Mu. Sekalipun orang berseru kepada nama-Mu, mengusir setan demi nama-Mu, bernubuat demi nama-Mu, melakukan banyak mujizat demi nama-Mu, pada akhirnya Engkau menolaknya karena mereka tidak melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, buat kami bisa menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu atas setiap hidup kami. Dan ajari kami untuk kami bisa melakukannya. Dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih, kami bersyukur untuk pesan firman-Mu hari ini. Roh Kudus tolong kami semua. Jadikan kami pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.